Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kita simak bersama-sama ya. Ayo kita amati. Masih ingat kalian dengan materi pecahan sebelumnya? Ada berapa bagian ya yang berwarna kuning? Ya, ada satu bagian dari dua bagian keseluruhan. Maka kita dapat menulisnya dengan 1/2. Masih ingat? 1/2 itu 1 adalah pembilang, 2 penyebut. Kemudian, berapa bagian yang berwarna hijau? Ya, ada 2 bagian yang berwarna hijau dari 4 bagian keseluruhan. Maka dapat kita tulis menjadi 2/4. Ada berapa bagian yang berwarna biru? Ya, ada 4 bagian yang berwarna biru dari 8 bagian keseluruhan. Maka dapat kita tulis menjadi 4/8. Sudah paham ya kalian tentang materi ini? Apakah pecahan 1/2 sama dengan 2/4 dan 4/8? Jawabannya adalah sama. Kenapa? Pecahan 1/2 sama besar dengan pecahan 2/4. Pecahan 1/2 juga sama besar dengan pecahan 4/8. Hal ini menunjukkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Atau dapat kita tulis dengan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Jadi, yang kalau seperti kita lihat pada gambar ini, pecahan ini bentuknya berbeda, namun nilainya sama. Ya, itu disebut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Cara mengerjakan pecahan senilai yaitu dengan cara mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi ada 2 cara ya untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama dengan mengkalikan, yang kedua dengan membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini Ibu terdapat contoh, yaitu tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mencari 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. Kalau perintahnya ada 5 pecahan yang senilai, berarti kita harus cari 5 ya. Jadi tergantung contohnya. Kalau hanya diperintahkan 2, berarti kita hanya mencari 2. Cara yang pertama, kita lakukan dengan cara mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/2 kita kalikan dengan bilangan 2 ya. Pembilangnya kita kalikan dengan 2, penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4.
Selanjutnya, 1/2 kita kalikan dengan bilangan 3. Pembilangnya kita kalikan 3, penyebutnya juga kita kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, 1/2 kita kalikan dengan 4. Pembilangnya kita kalikan 4, penyebutnya juga kita kalikan 4. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. Jadi, 1/2 senilai dengan 2/4, 3/6, 4/8. Atau dapat kita tulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Contoh selanjutnya, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 6/12. Masih dengan cara yang sama, yaitu dengan mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 6/12 kita kalikan dengan 2. Pembilangnya kalikan 2, penyebutnya juga kita kalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 6/12 kita kalikan dengan 3. Pembilangnya kita kalikan 3, penyebutnya juga kita kalikan 3. 6 kali 3 sama dengan 18, 12 kali 3 sama dengan 36. Selanjutnya, 6/12 dikalikan dengan 4. Pembilangnya kalikan 4, penyebutnya juga dikalikan 4. 6 kali 4 sama dengan 24, 12 kali 4 sama dengan 48. Ingat, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama dan dimulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Ya, kalau di contoh di sini, Ibu mulai dari angka 2, 3, 4. Karena perintahnya hanya 3 pecahan yang senilai, maka kita carinya 3. Kalau di sini perintahnya ada 5, ada 6 gitu ya, berarti kita mencarinya sesuai dengan perintahnya yang diperintahkan. Jadi, 6/12 senilai dengan 12/24, 18/36, 24/48, atau dapat ditulis 6/12 sama dengan 12/24 sama dengan 18/36 sama dengan 24/48. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Kemudian, bagaimana dengan cara yang kedua? Di sini terdapat contoh, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 10/20. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Ya. 10/20 sama dengan kita bagi dengan angka 2. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 20 bagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya 10/20 kita bagi dengan 5. Pembilangnya dibagi 5, juga penyebutnya dibagi 5. 10 bagi 5, 1, 20 bagi 5, 4. Kemudian 10/20 kita bagi dengan 10. Pembilangnya dibagi 10, penyebutnya juga dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1, 20 bagi 10 sama dengan 2. Jadi, 10/20 senilai dengan 5/10, 1/4, 1 dan 1/2, atau
dapat ditulis dengan 10 per 20 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 4 sama dengan 1 per 2. Contoh selanjutnya. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 6 per 12. Perlu kalian ingat, untuk cara kedua ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya, itu bisa kalian gunakan jika pecahan tersebut bernilai besar. Ya, contohnya seperti yang sebelumnya dan yang sekarang 6 per 12. Ini nilainya cukup besar. Ya, kalau kita kalikan itu nilainya akan besar. Maka dengan cara membaginya. 6 per 12, masing-masing kita bagi 2. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 per 12 kita bagi dengan angka 3. 6 bagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya 6 per 12 dibagi 6. Pembilangnya dibagi 6, juga penyebutnya dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Perlu juga kalian ingat, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Itu ya, harus digaris bawahi. Jadi, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama dan dimulai dari angka yang terkecil. Nah, di sini pasti ada pertanyaan. Bu, kenapa 6 per 12 tidak dibagi 4 dan tidak dibagi 5? Ya, dari 2 ini, kemudian langsung ke 3, langsung ke 6. Kenapa tidak dibagi 4 dan dibagi 5? Ya, 6 per 12, 6 itu tidak bisa dibagi 4. 12 bisa dibagi 4, tapi 6 tidak bisa dibagi 4, maka itu tidak kita gunakan. Kemudian, kenapa tidak dibagi 5? Karena juga 6 tidak bisa dibagi 5, dan 12 juga tidak bisa dibagi 5, maka tidak kita gunakan. Ya, jadi yang kita pakai adalah 2, kemudian 3, dan 6. Jadi, 6 per 12 senilai dengan 3 per 6, 2 per 4, 1 per 2, atau dapat ditulis dengan 6 per 12, sama dengan 3 per 6, sama dengan 2 per 4, sama dengan 1 per 2. Oke, mudah-mudahan paham ya mengenai pecahan senilai ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan mengenai pecahan senilai yang telah Ibu jelaskan. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.